Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sabrina. Saya dari SKHI Tervin dan saya kelas 1 SMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Nyi Rengganis dan Taman Banjarsari. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan, hidup seorang putri yang bernama Nyi Rengganis. Ia adalah putri dari seorang penguasa keraton. Tetapi hal buruk menimpa keluarganya karena ibunya telah meninggal dunia saat ia sedang melahirkan. Sejak saat itu, sang ayah pun sangat berduka. Dan ia memutuskan untuk pergi dari keraton dan menjadi seorang petapa di pegunungan bersama putrinya. Di tengah alam yang indah, Nyi Rengganis pun tumbuh menjadi gadis yang cerdas, penuh kasih sayang, dan sangat cantik. Setiap pagi, ia selalu berjalan-jalan di tengah pepohonan hijau, mendengarkan burung bernyanyi, dan menikmati udara segar. Suatu hari, saat ia sedang berkeliling, tiba-tiba ia menemukan taman yang sangat indah. Taman itu bernama Taman Banjarsari. Di sanalah ia melihat bunga berwarna-warni, dan bunga itu pun sangat indah. Sebelumnya, Nyi Rengganis tidak pernah melihat bunga itu. Alhasil, ia pun sangat terpesona. Setiap hari, ia selalu datang ke sana dan memetik bunga dan bersantai-santai. Namun, Nyi Rengganis pun tidak tahu bahwa pemilik taman itu adalah Raden Iman Suwangsa. Raden Iman Suwangsa adalah pewaris tahta dari kerajaan Adipaten. Suatu hari, ia pun mengunjungi tamannya dan berkeliling. Saat ia sedang berkeliling, ia pun sangat marah karena bunga-bunganya hilang semua. Ia pun memerintahkan kepada para prajuritnya untuk memasang perangkap di taman itu. Beberapa hari kemudian, Nyi Rengganis pun seperti biasa datang ke tempat itu untuk memetik bunga. Saat ia memetik bunga, dari semak-semak muncul Raden Iman Suwangsa bersama para prajuritnya. Raden Iman Suwangsa pun sangat marah dan ia pun berkata, "Siapa kau berani mencuri bunga-bungaku? Apakah kau tahu bunga-bunga ini adalah warisan nenek moyangku?" Setelah itu, Nyi Rengganis pun sangat kaget. Alhasil, ia pun spontan melempar bunga yang sudah ia petik dan ia pun menjawab sambil bergemetar, "Maafkan hamba yang mulia. Hamba tidak bermaksud untuk mencuri. Tapi hamba hanya ingin melihat bunga ini dan merasakan bunga ini." Setelah itu, Raden Iman Suwangsa pun tidak peduli dan ia pun tetap marah kepada Nyi Rengganis. Ia pun berkata, "Keindahan ini bukan untukmu." Setelah itu, Raden Iman Suwangsa memerintahkan para prajuritnya untuk mengikat Nyi Rengganis dan membawanya ke penjara Adipaten. "Prajurit, bawa dia dan masukkan dia ke penjara." Setelah itu, Nyi Rengganis pun diikat. Nyi Rengganis tiba-tiba
mengeluarkan air matanya dan air mata itu jatuh ke tanah. Di tempat jatuhnya air mata, tiba-tiba keluar air yang mengalir deras dan membentuk kubangan yang sangat besar. Alhasil, taman indah itu terkubur sudah dan berganti menjadi Telaga Rengganis. Hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh mencuri karena maksud kita memang bukan mencuri, tapi sama saja mencuri itu namanya. Setidaknya kita bisa bilang kepada sang pemilik untuk meminta bunganya. Dan kita pun tidak boleh sombong karena ya memang taman itu miliknya. Tetapi keindahan alam itu bukan hanya miliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.